Hai bro, jumpa lagi di channel J Agaronger. Masih tentang seputar TG, tetapi kali ini berbeda ya bro ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang banyaknya pertanyaan dari kawan-kawan mengenai spesifikasi. Biasanya mencakup tentang H atau hardness, T atau tonality, dan raw material atau bahan ya bro ya. Di sini sebelum saya lanjut bro, mohon ini tidak jangan dijadikan ajang perdebatan, tetapi kita jadikan ini sebuah konsultasi untuk sharing atau bertukar pendapat. Tidak ada maksud untuk menggurui. Yang benar ambil, yang salah lewati saja ya bro ya. Jikalau ada yang ingin bertukar pendapat atau sharing dengan saya, bisa menghubungi nomor ini. Kita perbaiki. Ada yang keliru di video ini, monggo kita perbaiki. Bisa langsung telepon ya bro ya. Nah, oke. Langsung saja bro, saya akan menjelaskan yang pertama, harness ini yang banyak sekali jadi pertanyaan, banyak sekali jadi perdebatan. H atau hardness ya, yang biasa itu disingkat jadi huruf H di spesifikasi TG itu menurut saya. Nah, dan beberapa sumber yang saya dapatkan, H ini adalah tingkat kekerasan bro, tingkat kekerasan bahan. Jadi bukan tingkat kekakuan ya bro ya. Karena begini, dari pabrikan A ini tertera misalnya 8H atau 7H, di pabrikan B sama anggap aja satu ukuran 8H dengan diameter yang sama, ketebalan yang sama, jumlah ruas yang sama, berbeda ya, lengkungannya berbeda, tingkat kekakuannya berbeda. Nah, ini tidak bisa dijadikan patokan. Tentunya bahan juga berpengaruh ya bro ya. Hardness ini banyak yang mengartikan tingkat kekakuan. Jangan ya bro, keliru. Tingkat kekakuan itu banyak faktor yang mempengaruhi. Contohnya diameter. Ya, di sini 8H punya diameter gede, yang sini 8H punya diameter kecil. Tentu tidak akan sama tingkat kekakuannya. Begitu pula sebaliknya. Terus bahan juga mempengaruhi. Yang di sini bahannya kualitas A, yang di sini bahannya kualitas B, padahal diameternya sama semua. Nah, di sini kita bisa menilai bahwa hardness ini adalah tingkat kekerasan bahan ya bro, tingkat kekerasan bahan, bukan tingkat kekakuan. Saya tekankan bukan tingkat kekakuan. Jikalau ada masukan lain yang menerangkan tentang hardness juga, ayo kita sharing, kita perbaiki. Terus mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang hardness, kalian bisa telepon saya ya bro ya, di nomor yang tadi. Satu, saya ulang lagi ya bro, tingkat kekakuan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Diameter ya, yang pertama diameter, yang kedua ketebalan, yang ketiga bahan karbon, yang keempat jumlah ruas, dan macam-macam sebenarnya bro. H bukan tingkat kekakuan. Yang kedua, lanjut saya pindah ke tonality. Nah, tonality di sini saya sudah bikin gambar ya bro, gambaran sederhana. Nah, ini coba lebih dekat ya, teman-teman dilihat. Di sini ada tulisan panjang tegek dibagi 10. Nah, seperti ini. Ini misalnya panjang tegeknya 540 cm. Kita bagi 10 berarti per bagian itu panjangnya 54 cm. Misalnya di sini, ini yang saya kasih nomor 1 ini, antara 1 ke 2 ini panjangnya 54 cm. Kalau TG ini panjangnya 540. Antara 1, 2 ke 3 ya 540 cm dikalikan 2, yang artinya begini. Kalau ada tulisan 19T atau 19 tone atau 19 tonality, nah artinya itu satu bagian saja yang main di depan. Jadi TG itu kaku bro ya, kaku. Tone atau tonality ini sebenarnya adalah pedoman kita untuk menilai atau melihat tingkat kekakuan TG bro. Tonality lebih dekat ya, tapi setiap pabrikan punya garis bawah tonality yang bagaimana ya, yang berbeda-beda menurut saya dari ngetesnya ya bro ya. Jadi
19 ton di sini ya, 19T itu adalah tingkat yang paling kaku. Kalau 28T itu dua bagian di depan yang main. Ini saya jelaskan lagi ya, Bro. Kita ulang, kita balik ke depan lagi. Ada tonality misalnya bertuliskan 19, 28, 37, 46 sampai 55, yang artinya itu seperti ini, Bro. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Cuma apa namanya, mungkin penjelasan melalui bicara saya kurang jelas ya. Semoga di gambar ini bisa dimengerti ya, Bro ya. Jadi panjang tegek dibagi 10 bagian. Kenapa? Karena jumlah ton ini, jumlah T 19, 28 ini kalau dijumlah jadi 10 semua, Bro ya. Kalau dijumlah 2 tambah 8, 1 tambah 9, 3 tambah 7, ini jadi 10. Jadi tegek kita panjangkan, kita bagi 10. Itu untuk menentukan tonnya atau tonalitinya ya. Jadi kalau 19, satu bagian saja yang main di depan, 9 bagian ke belakang itu kaku. Seterusnya 28 berarti 2 bagian di depan, 8 bagian ke belakang itu kaku. Jadi di sini kalau ada 37, ini biasanya sudah kita kenal dengan tegek medium ya. Kalau 28 kita kenal di medium hard, 19 ini kita kenal dengan tegek hard. Oke, Bro. Apalagi ya tentang tonality ini ya. Mungkin sudah sudah cukup ya, sudah sering saya jelaskan tentang tonality ya. Tonality ini lebih dekat dengan tingkat kekakuan. Kita jangan hanya lihat dari tonalitinya saja. Di akhir akan saya jelaskan berbeda lagi. Mengenai raw material atau bahan ya, Bro ya. Baru-baru ini kita sering melihat dari dari spesifikasi atau dari gambar tegek sponsor, istilahnya iklan dari pabrikan ya. Misalnya ini tegek merek A. Di sana dijelaskan spiral X, terus 19 ton, 8H misalnya. Terus ada lagi biasanya 40T, 40 tambah 36T, terus 26T, itu seperti itu. Nah, info ini saya dapatkan dari sahabat kawan saya Om Hafiz. Terima kasih banyak Om Hafiz Pekalongan. Infonya saya coba sampaikan ke kawan-kawan melalui channel saya lewat YouTube ya. Semoga bisa ditanggapi juga buat teman-teman yang menonton. Kalaupun ada info lagi yang lebih akurat, monggo kita sharing, kita perbaiki. Ini saya kasih contoh ya, ini gambar. Nah, ini gambar. Kalian lihat dulu ya, Bro ya. Nah, itu ada yang saya garis bawah. Nah, itu adalah raw material atau yang akan kita bahas sekarang. Oke, Bro, barusan sudah kalian lihat, teman-teman lihat ya, gambar di sana ada garis bawah bertuliskan 36T atau 40T, 36 plus 26T. Nah, itu akan saya jelaskan menurut info yang saya dapatkan seperti ini, Bro. Jadi tegek itu dibuat menggunakan lembaran karbon. Misalnya seperti ini ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini misal ada tulisan 40T di sana. Itu dalam meter persegi meter persegi lembaran karbon, dia disusun oleh 4000 kawat karbon ya. Kalau 36T misalnya, dia per meter persegi sebelum dijadikan ruas ya, sebelum dijadikan ruas seperti ini, sebelum masuk di molding ya, sebelum dicetak lah kasarnya begitu, dia berbentuk seperti lembaran karbon seperti ini. Per meter persegi itu kalau tulisannya 40T misalnya, dia dicetak atau disusun dengan 4000 kawat karbon jumlahnya ya, per meter persegi. Jadi kalau 36T misalnya, jadi per meter persegi dia disusun 3600 kawat karbon. Nah, pasti teman-teman tanya,
bagus yang mana Om? Ini untuk bagus dan tidaknya itu tergantung kembali lagi ke kawat karbonnya ya bro. Kalau jenis karbonnya bagus, kualitasnya bagus, tentunya akan bagus. Di sana misalnya antara 40T dan 36T jika dibangun atau dicetak menjadi sebuah blank, kaku yang mana Om? Nah, sama kembali ke bahan juga ya. Bedanya 40T dan 36T apa? Nah, besarnya kawat karbon ya bro. Jadi yang 36T jelas susunannya kawat karbonnya lebih gede-gede. Jadi 3 disusun dari 3600 kawat karbon per meter persegi. Sebaliknya yang 40T 4000 batang kawat karbon. Yang 26T atau 24T 2400, sama seperti itu bro. Kalau ada 36T plus 24T misalnya, ini berarti dalam satu batang dia ini berlapis-lapis ya bro ya. Dia tidak hanya satu lembar saja. Satu ruas ini berapa lapis lembaran karbon, bukan satu. Jadi kalau ada tulisan 36T plus 24T misalnya, yaitu disusun dari 2 lembar lembaran karbon, yang satu 4000 batang kawat karbon, yang satu 26.000 kawat karbon. Jadi ada 2 lapisan. Sebenarnya banyak, masih ada lapisan komposit atau macam-macam lah ya bro, tidak bisa saya jelaskan. Teman-teman banyak yang menjadikan parameter itu sebagai tolak ukur ya. Parameter ya tolak ukur. Jadi teman-teman kalau mau beli TG pasti lihat diameter, pasti lihat tonalnya, pasti lihat hardnessnya, itu pasti. Tetapi saya akan menilai, saya akan kasih masukan, yang terbaik itu adalah konsultasi dengan penjualnya. Saya ulang, yang terbaik adalah konsultasi dengan penjualnya dengan cara bisa chat, bisa telepon langsung. Kenapa? Cari penjual yang pemancing juga bro, biar paham ya, biar paham. Jadi ceritakan semua teknik mancingmu, ceritakan tentang targetmu. Misalnya, Om saya mancing baronang dengan teknik garong. Tentunya penjual akan mengerti dan akan melakukan perbandingan, akan bertanya begini, Om, TG sebelumnya yang sampean pakai apa? Dan dengan TG itu kekurangannya apa? Nah, akan dipilihkan yang lebih bagus. Seperti itu. Om, saya mau mancing nila misalnya di rawa, butuh TG yang panjangnya 6 meter. Saya tanya, sebelumnya pakai TG apa Om? Kira-kira ikannya segede apa? Maunya dengan spek yang bagaimana? Itu pasti. Jadi kuncinya adalah konsultasi, tanyakan langsung, telepon. Mau tanya-tanya di sini walaupun nggak beli di sini nggak apa-apa, silahkan bro ya, di nomor ini silahkan. Jadi selama masih saya bisa menjawab, saya akan jawab. Sayang duitnya bro, jadi beli nggak kepakai karena speknya berbeda dengan yang saya inginkan. Berbeda Om, ini saya beli berbeda dengan apa yang saya inginkan, padahal speknya masuk dengan apa yang saya angan-angankan, yang saya inginkan. Nah memang berbeda, jenis bahan berpengaruh, diameter berpengaruh semuanya. Jadi memang konsultasi nomor 1 ya bro ya, silahkan telepon aja. Barangkali cukup sampai di sini ya bro ya. Tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang ingin sharing, bertukar pendapat, monggo. Ini video ini jangan dijadikan patokan paten ya. Kita masih menerima masukan dari semua berbagai sumber, silahkan. Terima kasih sudah menonton bro. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.